Kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama di Masjid Al-Azhar dalam acara memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1435
Salim Khairul Umar di Masjid Al-Udro tanggal 30 Zulhijjah 1434 Hijriah 4 November 2013 Kota Dumai. 1. Protokol yang telah berlalu. 2. Pembacaan dan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Sukanti dengan tari tilawahnya Umi Z, Ibu Z. Kepada Ibu kami persilahkan.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dari sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan orang musyrik, adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Bagi kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itulah amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membuka acara kita pada hari ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya. Mudah-mudahan kepada Ibu yang telah memberikan tadi mendapatkan amal, mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Kita lanjut acara kita. Saya mau membaca tadi yang terhormat dan dimuliakan Bapak Ustaz Nadir MA dan bukan baru yang telah hadir di acara kita. Yang terhormat pengurus Masjid Ar-Raudhah, yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Abu Bakar Siddiq beserta istri. Mungkin belum kasih Pak lagi di perjalanan Ibu. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Miftah Nurjana serta anggotanya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Faridatul Hidayah serta anggotanya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Raudhah serta anggotanya. Yang terhormat ibu-ibu para undangan yang berbahagia, baik dari Nurul Yasin Faidul Jannah, Nurul Islam Aisyah maupun Al-Raudhah dan Ar-Rahman. Acara ketiga, sambutan dari pengurus Masjid Taklim Khairul Ummah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdillah Romo. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, di mana pada sore hari ini Allah memberikan kita rahmat dan taufik serta hidayahnya dengan tangannya langkah kita dan ayunan tangan menuju rumah Allah, sekalipun kecil dalam pandangan, tapi mudah-mudahan bisa besar dalam perasaan. Salawat dan salam bagi Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz penceramah kita yang datang dari Kota Pekanbaru, dan beliau juga ketua daripada IKANI Provinsi Riau. Kami ucapkan Pak selamat datang di Kota Dumai.
masjid yang berada di sudutnya Pasar Dumai, sekalipun kecil dalam pandangan Bapak, tapi mudah-mudahan besar dalam perasaan. Hari ini sangat besar sekali ibu-ibu, karena masih banyak tempat yang belum terisi. Dan yang kami hormati orang tua kita, Bapak Haji Al-Bakar Siddiq, yang mana beliau dengan rasa senang hati setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat di masjid ini hanya kita lagi tinggal untuk memenuhi kegiatan apa yang mau kita buat. Dan yang kami Bapak Marwin SS, yang mana beliau walaupun jauh dari kita, oleh pepatah mengatakan jauh mata dekat di hati. Ya, kegiatan yang kayak begini beliau berusahakannya juga sampai di tempat kita ini beserta rombongan. Yang kami hormati ketua daripada ibu-ibu Majelis Masjid Mushola Miftahul Jannah Jalan Melati, karena di sana barangkali ada kegiatan masyarakat, mungkin ini sebagai penyebab sedikit kita yang datang. Kemudian juga yang kami hormati ketua Majelis Ta'lim dari Mushola Darul Hidayah, yang alhamdulillah pada hari ini yang cukup ramai hadir, tapi masih banyak yang mungkin hadir. Dan juga dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Allah, hari ini cukup lebih banyak yang tidak hadir, cukup ramai yang hadir. Mungkin nanti selepas sholat asar jemaah kita yang belum hadir berkesempatan datang, karena ceramah agamanya sehabis sholat asar kita laksanakan. Karena waktu asar sekarang jam 3:10. Ini saja sudah jam 3 kurang 3 menit. Bapak Ibu yang kami muliakan, sedikit saya bercerita tentang kronologisnya kata-kata khairul ummah, yang mana pada 4 tahun 5 tahun lalu saya berdomisili di Jalan Semangka. Waktu itu saya tidak punya kegiatan, dalam arti sepulang sekolah tidak ada kegiatan lagi selain kegiatan ceramah. Di situ muncullah ingatan bagi saya untuk mengajak anak yang kecil-kecil belajar di rumah. Sehingga waktu itu dari hari ke hari berjalan 2 minggu, sudah berjumlah muridnya lebih kurang 18 orang. Pas pada tanggal 19 Januari tahun 2008 kalau kami tak silap, waktu itu Bapak Haji Khairul Anwar, beliau mengadakan sosialisasi di masyarakat RT 08. Waktu acara sosialisasi tersebut, saya bermisi kepada beliau, Pak, saya punya rencana mau mendirikan taman pendidikan Al-Quran, tapi rencana saya ini dimulai dari nol. Kata beliau, maksud Pak Ustaz apa? Saya ingin belajar anak ngaji, tapi namun bangkunya belum ada, papan tulisnya juga belum ada. Kalau Bapak ada rezeki, tolonglah bantu kami. Ini kronologisnya, Pak. Jadi waktu itu beliau membantu sebanyak 500.000 rupiah. Jadi dengan ringkas cerita, setelah tahun pendidikan ini berjalan lebih kurang 1,5 bulan, saya waktu itu belum kasih nama. Apa namanya? Akhirnya saya buatlah namanya dalam hati Khairul Anwar. Kalau buat Khairul Anwar kelihatan betul. Ya, sementara waktu itu masih dalam komisi kampanye. Akhirnya saya lari kelas sedikit bahwa Khairul Anwar saya ubah menjadi Khairul Ummah. Nah, ini cerita kronologisnya. Alhamdulillah, TPA tersebut sudah khatam Al-Quran 2 kali. Sekarang TPA tersebut sudah kami coba mendirikan tempat sendiri yang tempat di bagian Keladi. Belajar pagi mulai jam 3:30 sampai jam 10, siang belajar jam 2 sampai jam 4. Ya, sudah berjalan sejak Ramadan semalam. 2 tahun berada di Jalan Semangka nomor 19, kemudian dipindahkan ke Jalan Semangka Gang Domo. Kebetulan nama saya Domo, Ustaz.
sudah pulang ke gang Bromo, sehingga banyak rekan-rekan mengatakan gang itu jangan dirubah, ya, gang itu jangan dirubah. Saya tidak merubah nama gang itu. Memang belum saya lahir ke rumah, gang itu sudah namanya Bromo juga. Kebetulan TPA akhir rumah berada di gang Bromo. Ya, 2 tahun di gang Bromo terlaksana khatam Al-Quran 1 kali, alhamdulillah. Hari ini masih ada pengajian di sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengaji anaknya di sana, silakan. Yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustaz Salahuddin Hasibuan. Dan TPA kita juga sudah ada di Bagan Keladi dan juga ada di Masjid Ar-Raudhah ini. Untuk diketahui bahwa tabligh Al-Quran kita itu gurunya sebanyak 4 orang, itu sudah dapat bantuan dari pemerintah Kota Lumajang. Nah, inilah cerita kronologis daripada Khairul Ummah. Kemudian muncullah hidayah dari Allah. Tambah satu lagi, membuat majelis ta'lim. Awal-awalnya di Ar-Raudhah belum ada wirid ibu-ibu. Di Gang Bromo pada waktu itu juga dalam kondisi seperti ilmu ilmu celocok, barangnya ada tapi tenggelam. Akhirnya kami munculkanlah kembali kegiatan tersebut. Nah, kemudian juga ada sebuah musola yang berada di Jalan Melanti Darat. Di situ selalu hanya baca Yasin, sehingga saya katakan kalau seandainya baca Yasin terus, bagaimana ibu-ibu kalau mau saya bersedia untuk datang ke sini. Karena saya habis sholat asar, setiap hari saya nggak ada kegiatan. Akhirnya bergabunglah yang 3 menjadi 1, maka muncullah dia majelis ta'lim Khairul Ummah 3 in 1. Ya, majelis ta'lim Khairul Ummah 3 in 1. 3 rumah ibadah dijadikan 1. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, bagi anggota kami yang baru, yang barangkali mungkin belum katakanlah belum punya baju seragam, seperti di Ar-Raudhah baju seragamnya merah maron, yang di Gang Bromo itu baju seragamnya warna hitam, yang di Miftahul Jannah warna bajunya adalah hijau lumut. Bagi yang belum dapat, saya sampaikan kiranya dapat untuk bersabar dahulu menjelang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, ya, asal kita berusaha, asal kita giat, asal kita berdoa, insya Allah rezeki itu akan datang kepada kita nanti. Bapak Ibu sekalian, dalam perkiraannya hanya tinggal lebih kurang 27 orang, ya, tinggal 27 orang. Itu kalau jumlah kita 196. Kalau lebih dari itu lagi nanti, ya itu lebih kurang lagi. Hanya sekitar itu. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana asal usul daripada rumah tersebut. Demikian dari kami. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga waktu yang ibu luangkan untuk hadir di Masjid Ar-Raudhah ini diberi rahmat dan diiringi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pandangannya buat kita semua. Atas pembukaan dari pengurus Masjid Al-Raudhah yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Haji Abdul Bakar Siddiq, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang jauh-jauh datang ke Dumai dan Pekanbaru, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz dengan rombongannya telah menyediakan diri, telah meringankan langkah, telah menyiapkan waktu untuk datang ke Masjid Ar-Raudhah yang sangat kita cintakan kita ini. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz ke masjid ini membawa berkah untuk kami di sini dan dengan kawan-kawannya
biarpun dia sudah jauh di mata tetap dekat jiwanya, jauh di mata dekat di hati. Berpisah dua mencintai roda serta jajarannya serta jamaahnya yang kami muliakan, ibu-ibu majelis taklim, seluruh anggotanya, dan tak kami lupakan ibu-ibu. Memang pada latihan tidak perlu berhasil. Sekarang pada latihan kami hasil cukup memuaskan. Terima kasih ibu berdoa. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita telah diberikan Allah suatu rahmat kesehatan, rahmat iman, rahmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Rodah ini, yaitu dalam rangka wirid gabungan sekaligus mengundang Ustaz jauh-jauh kita undang dari Pekanbaru yang dijembatani oleh anak-anak kami Maluin Iswandi. Alhamdulillah, terima kasih Maluin sebagai menjembatannya. Dan tak melalui Maluin kami harus saja rupanya lambat waktu orang meninggal. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hal yang kita adakan ini sekaligus menyambut tahun baru yang insyaallah besok 1 Muharram. Jadi mudah-mudahan segala kegiatan kita, segala amal-amaliyah kita tahun yang terlalu yang habis diterima Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tahun depan yang akan kita tempuh ini mulai hari besok hendaknya lebih kita tingkatkan seluruh aktivitas kita, baik bentuk ilmunya lebih-lebih untuk ikhrawi kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami atas nama mewakili pengurus masjid sangat-sangat mengucapkan terima kasih dengan kita mengadakan penyambutan tahun baru di masjid kita ini, karena malam tadi saya menonton di televisi kira-kira jam 9 malam di Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram itu Ustaz penyambutan tahun barunya tak tanggung-tanggung, sehingga sholat jadi lain pula salahnya kalau itulah waktu ya dua salahnya, tapi ada waktu lebih banyak adalah 1 rakaat 2 kali rukuknya ke lutut, naik turun lagi, naik baru sujud langsung salah. Habis itu dia mengadakan tumpah. Alhamdulillah, itulah semua itu nikmat untuk menyambut tahun baru 1 Muharram. Mudah-mudahan kita katakanlah laksanakan oleh kita di dunia ini begitu, tapi menonton jadilah kita hanya begini saja sudah luar biasa. Selama ini kita kan tak mau tahu ya, kalau baru tak jadi awak kita inilah kita mengingatkan waktu untuk tahun baru. Pasti kita telah ada suatu peningkatan dalam peningkatan amaliyah kita, baik aktivitas kita untuk dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita adakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan keakraban kita antara kita sama kita, antara Masjid Al-Rodah dengan musala Maftaul Jannah dengan musala Raudatul Hidayah bertambah akrab untuk di masa-masa akan datang, dan hanya amin ya rabbal alamin. Diberikan tadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ucapan selamat datang tahun baru kita 1435 Hijriah datang sepatah yang disampaikan oleh Bapak Marwin SC. Kepada Bapak Marwin kami persilakan. Yang pertama berbahagia atas kami Nabi Umar. Beliau ini sedang menyelesaikan S3 di Malaysia. Jadi karena ada usaha keluarga pulang sampai di sini pulang langsung kita minta beliau itu menjadi ketua IKI di Provinsi Riau karena kegiatan yang lama tidak ada perkembangan yang baru. Biasa kami manggil beliau ini Ustaz Oren dulu. Ustaz Oren. Nah suka pakai baju oren mana-mana baju oren. Kemudian yang berbahagia ayah kami orang sedih. Kemudian sahabat saya Bapak Agung Biono. Kemudian sahabat ibu saya Pak Biono. Berbahagia. Ibu-ibu berbahagia jawabannya yang disampaikan yang jelas sebagai seorang muslim hari ini memang yang namanya Islam itu haruslah menjadi sebuah lingkungan kita. Salah satu upaya orang luar kita hari ini adalah mencoba untuk menenggelamkan cahaya Islam itu. Bu, saya pernah bersurvei di kalangan anak remaja kita. Saya tanya kepada anak SMA, anak SMP, yang mereka tahu tahun baru itu tahun baru 1 Januari. Yang mereka tahu. Kalau tanya kapan tahun baru sih, mereka tidak tahu. Ini persoalan kita. Ternyata memang ketidaktahuan anak kita itu yang mungkin karena tidak paham dengan Islam. Yang kedua memang ada upaya dari orang yang tidak senang dengan Islam untuk memadamkan cahaya Islam ini. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu Allah, tahun baru Islam yang tahun Muharram ini yang kita coba kita rayakan ini mudah-mudahan pertama untuk syiar Islam yang lebih besar lagi. Yang kedua tentunya menambah keimanan kita. Ini nanti yang menjadi sebuah usaha kita, upaya kita untuk syiar Islam. Jadi Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan insyaallah kegiatan kita hari ini menurut Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz juga jauh-jauh kita datangkan. Beliau ini selalu keliling-keliling Riau. Jadi besok sudah profil. Kemarin sempat di rumah dan besok lagi kuasi. Di setiap waktu jadwal beliau ini padat. Saya mau booking beliau ini. Ini jauh-jauh hari aman, payah dapatnya. Nah inilah kebetulan alhamdulillah saya betul-betul bisa membawa beliau pada pertemuan kita selama kita di Korea hari ini. Nah, baik Ibu rahmat Allah, mungkin saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bermanfaat untuk kita. Selanjutnya sholat asar berjamaah.
Ibu-ibu, halo, halo ibu-ibu, ya. Sebelum saya mengucapkan salam, karena saya melihat wajah-wajah ibu-ibu ini wajah-wajah bermasalah. Wajah-wajah yang mungkin kredit ada yang belum selesai. Betul Bu? Betul Bu? Iya. Sebelumnya saya mau berpantun dulu. Boleh Bu? Kalau bukan karena cinta, takkan kubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang ngantuk saya karena melihat ibu sudah senyum. Al-Mukarram yang saya muliakan, ayahanda saya Bapak Haji Abu Bakar. Al-Mukarram yang saya muliakan juga Ustadz saya, guru saya Abu Yadomo yang luar biasa. Al-Mukarram yang saya muliakan para ustadz, para ulama, dan juga wabil khusus di sini ada Ustadz Marwin Iswandi, Ustadz Agung, dan ustadz yang lainnya. Yang saya muliakan juga ibu-ibu majlis taklim Khairul Ummah 3-in-1. Betul Bu? 3-in-1. Luar biasa ini 3-in-1. Yang pertama Masjid Raudah, yang kedua Miftahul Jannah, yang ketiga Raudatul Hidayah. Betul? Betul? Innal hamdalillah wa syukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ta'ala qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi, Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan dalam bersendirian maupun berjamaah seperti ini. Bu, suami boleh ditipu, Pak, istri boleh didustai, mertua boleh dibohongi, anak-anak boleh dikibuli, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa enggak? Allah bisa dibohongi enggak? Allah bisa didustai enggak? Allah bisa dikibuli enggak? Semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara, hujan deras sekali, Allah tahu ngapain semut itu. Betul? Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya, daun yang jatuh dari dahannya, Allah tahu kapan jatuhnya. Artinya Bapak dan Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat bagi saya pribadi dan kita jamaah yang hadir ini, majelis taklim ini, berkumpul di taman surga ini. Saya ulangi, kita hari ini, siang ini, sore ini berkumpul di taman surga dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Kenapa saya katakan ini taman surga, Bu? Kenapa? Kenapa? Bukan karena namanya Raudhah saja, tapi Nabi Muhammad yang mengatakan. Apa kata Nabi kita? Tuh, ini motivasi buat Ibu. Rasul kita, Nabi kita bersabda. Apa kata beliau? Ini rahasia kita, Bu ya. Mudah-mudahan yang lain tahu.
masalul jinan fil ardi, di antara taman surga di permukaan bumi ini. Tuh, saya ulangi itu. Ini Rasul yang mengatakan ini, bukan saya. Nabi kita yang menyampaikan. Di antara taman surga di permukaan bumi ini ada dua. Saya mau bertanya dulu. Jujur Bu jawab ya. Ibu-ibu sore ini berada di bumi Allah dah? Nah, jangan jawab di planet Pluto. Saya ulangi. Ibu-ibu sore ini berada di bumi Allah dah? Iya. Rasul memberikan kabar gembira. Rasul memberikan kabar gembira. Di antara taman surga yang pertama di muka bumi itu adalah halaqatul ilmi, kelompok ilmu. Saya mau nanya, ibu-ibu sore ini berada di kelompok ilmu dah? Di kelompok ilmu dah? Berarti berada di taman surga. Alhamdulillah. Pak, kalau bapak sedikit, saya mau nanya juga ke bapak. Saya lihat bapak-bapak ini ada wajah-wajah yang ya sehat semuanya, ganti-ganti. Bapak-bapak di bumi Allah nggak sore ini? Iya, cepat jawabnya, walaupun sedikit. Taman surga yang kedua di bumi Allah ini Pak, taman surga yang kedua, majlis zikir. Majlis di mana orang berzikir. Zikir itu apa? Ingat, ingat, ingat. Allah nggak bisa ditipu. Betul Bu? Pak, majlis zikir itu majlis ingat. Ingat akan kematian. Ingat kita akan tua. Ya Pak ya. Nah sekarang banyak tua-tua lari. Kalau secara lisan zikir itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir secara lisan. Tapi pada hakikatnya zikir itu adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Ini muharram. Saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu. Saya ingin mengingatkan, bukan macam. Ya. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Bu, harus jujur Bu. Ini tahun baru nih, besok tahun baru. Harus jujur. Ya Bu, sama suami harus jujur. Bapak-bapak, saya lihat wajah-wajah jujur ini. Ini wajah jujur. Ya, wajah-wajah setia. Ya, nampak saya. Jadi ibu bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, taman surga yang kedua majlis zikir. Yang pertama kelompok ilmu. Alhamdulillah, pertahankan majlis ini Ustaz Abu Yadomo, Khairul Ummah ini. Pertahankan ini. Kenapa? Nah, ini aneh, lucu, ajaib ibu-ibu. Orang sekarang lebih banyak berbondong-bondong ke taman neraka daripada taman surga. Betul nggak? Betul nggak? Seandainya sore ini diundang ke Dumai Dewi Persik, diundang ke Dumai Ayu Ting Ting dengan lagu asik-asik, diundang Zaskia Gotik dengan lagunya Satu Malam Saja. Betul? Betul? Seandainya diundang Julia PS, lagunya nggak tahu saya. Oh, benar duren? Iya, benar duren. Dia yang nyanyikan benar duren. Ya. Seandainya diundang ke Dumai, di depan ini ada lapangan. Saya konser di Masjid Rauda. Rombongan wanita tadi konser di depan ini lapangan kepada. Kira-kira mana yang lebih banyak jamaahnya? Jujur. Mana yang lebih banyak jamaahnya? Yang di sana. Kenapa? Inilah umat Indonesia. Inilah umat Indo. Pengen surga, maksiat tekun. Betul? Betul? Rajin sholat ke masjid, sepatu orang ke masjid ambilnya.
sekalian, yang saya lihat wajah-wajahnya alhamdulillah imun-imun nih kayak marmut putaran kentut, cantik-cantik semua nampak mas saya. Ya, ini paling tinggi umur 50 tahun ini, betul bro? Betul Pak? Kalau bapak dari depan paling tinggi paling 60 tahun. Ya, tidak berpanjang cerita. Bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, malam nanti, besok, di mana-mana akan terjadi yang namanya menyambut tahun baru Islam. Dan saya pun keliling Seriau, Kedumai, besok pagi Royal, mutar satu Kuantan, mutar lagi ke Kampar, berkeliling, semua menyambut. Yang disambut adalah tahun baru. Permasalahannya adalah kita menyambutnya dengan hati, atau dengan hura-hura, atau dengan berfoya-foya, atau hanya seremonial belaka. Nah ini yang pertanyaannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore ini bukan seremonial, amin ya Rabbal, bukan hura-hura, amin, tetapi kita datang, kita berkumpul lillahi ta'ala. Tahun baru hijrah, masih ingat hijrah? Saya yakin ibu-ibu semua yang hadir ini adalah orang yang hijrah ke Dumai, betul? Ada orang asli Dumai? Kalau di Malaysia tuh orang asli itu, kalau saya tanya, Pakcik, ini orang asli Malaysia ke? Marah dia. Awak ini bilang saya orang asli, nak bergaduh ke? Nak bergaduh ke? Tidak mau dibilang orang asli, pasti orang perantau. Ternyata orang Malaysia itu banyak datang dari Jawa, banyak datang dari Melayu. Riau ini banyak datang dari Minangkabau, dari Banjar, dari Bugis, dari Medan, macam-macam. Kalau ditanya orang asli, tidak tahu dia. Dan saya yakin wajah-wajah ibu ini dan bapak ini orang perantau semuanya, betul? Orang yang berpindah, itu maksudnya. Hijrah secara bahasa adalah tarku, meninggalkan, atau dalam bahasa lainnya al-intiqal, berpindah. Tapi hijrah secara istilah adalah tarku ma'allahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang hari ini kita lihat media, hari ini kita lihat berita, hari ini kita lihat semua yang kita lihat rata-rata adalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riau adalah bumi Melayu, Dubai bumi Melayu. Melayu itu apa? Indonesia. Saya luruskan ibu-ibu ya. Melayu adalah Indonesia. Dan Melayu identik dengan Islam. Artinya apa? Orang yang berakhlak, orang yang baik, orang yang sadar paham etika sopan santun. Ya. Dan saya ingin kita yang hadir ini pada sore ini, hijrah yang akan kita lakukan apa? Kita hijrah bukan tempat. Kalau Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu adalah strategi dakwah, strategi politik, strategi perang. Beliau berpindah untuk menjadikan Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini besar dan tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Islam. Ketika beliau pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah, dengan turunnya ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath. Beliau pulang kampung, turun ayat ini. Ketika beliau sudah butuh, bumi ini sudah bertasbih, bumi ini sudah mengucapkan kalimat tauhid, akhirnya beliau pulang kampung dan beliau disambut, walaupun di Madinah juga disambut tola'al
tala'al badru alaina. Disambut beliau dengan hijrah, perjuangan panjang. Beliau mau dibunuh, betul tak? Yang membunuh beliau siapa? Paman beliau sendiri. Dikepung rumah beliau. Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya. Ketika beliau keluar rumah, tertidur semua yang akan membunuhnya. Ini kekuasaan Allah. Beliau berjalan dan akhirnya masuk sebuah gua. Apa nama guanya? Apa nama guanya? Tempat beliau bersembunyi guanya apa? Nah ini kalau itu gua apa namanya? Gua Sur. Ya. Kalau gua Hira apa tuh? Tempat pertama menerima. Tapi ketika hijrah itu, ketika beliau masuk gua itu namanya gua Sur. Artinya apa? Perjuangan yang panjang. Seorang yang akan diabadikan sampai akhir hayat, sukses dan berhasil ke Madinah. Yang memutus pertama adalah anak muda, yaitu bernama Mus'ab bin Umair. Yang menutus adalah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama anak muda. Nah, tolong sampaikan ke anak mudanya ya. Anak bujang, gagah, ganteng dia, keren dia, maco dia, anak tunggal lagi. Bapaknya, ibunya orang kaya di Mekah, orang kaya, kurmanya banyak. Kalau di kita sawitnya banyak. Ketika dia mendengarkan dakwah Nabi Muhammad, apa kata dia? Dia tinggalkan dunia ini. Akhirnya maknya marah. Kalau kau ikut Muhammad, kalau kau ikut masuk agama Muhammad, kau tidak dapat warisan. Kira-kira jawaban anak-anak kita apa? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Harta tidak menjamin kebahagiaan bunda. Harta tidak menjamin saya akan bahagia. Saya mencintai bunda, saya menyayangi bunda, tapi bukan karena hartanya, tapi lillahi ta'ala. Apa yang terjadi akhirnya? Mus'ab bin Umair berangkat tanpa harta, walaupun beliau anak tunggal. Dan akhirnya saat itu hanya beliau memakai baju jubah putih yang sudah rusuh. Nabi Muhammad Rasul kita menangis melihat jenazah beliau, seorang pemuda ini yang pertama hijrah ke Madinah. Pemuda ini ketika ditutup wajahnya dengan pakaiannya, nampak kakinya. Ditutup kakinya, nampak wajah. Apa kata beliau? Para malaikat menjemput Mus'ab bin Umair, dan saya tersenyum. Beliau dikafani, bahkan beliau dimandikan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Perjuangan yang panjang yang indah. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad singkat. Saya sampaikan kepada bapak dan ibu, waktu saya pun tak panjang. Saya tidak berbicara tentang Nabi Muhammad. Cuman kita, mari pusaka yang ditinggalkan Nabi kita Muhammad, ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita rawat. Apa pusakanya, Bu? Apa pusakanya? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang ketiga tambahannya adalah al-ulama. Ya Bu ya? Bu, ulama yang ketiga pusaka dari Muhammad. Jangan lecehkan ulama Bu ya. Bu, jangan lecehkan ulama. Jangan fitnah ulama. Jangan gosipkan ulama. Sekarang sudah masuk gosip. Hati-hati, rawan. Kalau itu yang terjadi di Indonesia ini terus menerus, siap-siaplah bencana, musibah, mara bahaya tidak akan pernah berhenti di Indonesia ini. Yakinlah, yakinlah. Hijrah. Apa yang mesti kita lakukan hari ini? Sebagaimana Umar pernah berkata, saya hanya mengingatkan kita yang hadir. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Jagalah dirimu sebelum engkau dijaga. Sembahyanglah dulu sebelum engkau disembahyang. Sembahyangkan. Hijrah mengingatkan kita, tak disangka waktu cepat berlalu. Betul? Minggu berjalan, bulan dah hilang pula.
tahun berganti, tidak sadar umur sudah semakin tua. Ternyata hidup ini Bu tahun-tahun. Saya ulangi, ibu hidup ini Bu tahun-tahun. Tadi subuh, tahun-tahun sudah zuhur, betul? Barusan zuhur, tahun-tahun sudah asar, betul? Barusan asar, tahun-tahun maghrib sebentar lagi. Barusan maghrib, tahun-tahun sudah isya. Barusan isya, tahun-tahun subuh lagi. Inilah hidup. Cepat berputar. Ya, artinya apa? Artinya apa? Dulu ibu-ibu, anak-anak tahun-tahun sudah punya anak. Betul nggak? Betul nggak? Oleh karena itu jangan pakai roh anak SMA juga lagi. Ya. Ada ibu-ibu di rumah yang pakai roh anak SMA juga? Ada yang gaya barang lagu sadung tadi Jepang dengan India juga? Ada? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya saya ingatkan, saya sedih ya. Kita di Indonesia ini sering kalau ada ulang tahun, lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Panjang panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Saya mau tanya, Bu, nambah umur panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Kalau di Malaysia ulang tahun bukan itu. Lagunya lain lah. Kalau ulang tahun itu, Allah selamatkan kamu, Allah Akbar. Iya betul. Pernah ibu tuh. Saya nonton juga film-film. Saya nonton sama film-film. Apalagi yang filmnya yang menghentikan. Ya, sakit perut melihatnya. Ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan panjang umur kita. Allah Ta'ala mengatakan wa latani umruka ibadah siba. Nih. Oh, ibu-ibu di rumah, pergunakanlah umurmu di masa muda. Fa in zada ma'asyaibi nuqas. Apabila umur itu bertambah dengan tambah uban di kepala, maaf Bapak Ibu yang berkurang. Itu tandanya berkurang, umur itu tidak bertambah ya. Saya mau bercerita saja. Mudah-mudahan di rumah kita Pak, Bu, Ustazah, ada cerita. Ada pengusaha ini umurnya 65 tahun. 65 tahun umurnya. Anaknya 12 kan? Orang kaya, hartanya di mana-mana. Indonesia ada, Malaysia ada, sawit, getah, pabrik, tanah, rumah, mobil banyak. Di rekening Indonesia semua bank ada uangnya. BCA, Mandiri, BSM, apalagi ada semuanya. Di Malaysia rekeningnya ada 2. Semua bank Malaysia kaya dia. Hebat pengusaha ini, umurnya 65 tahun. Suatu hari pengusaha ini Bapak Ibu masuk masjid, sholat di masjid. Ya. Ketika dia sholat di masjid, lewat wartawan. Wartawan masih muda. Terkejut wartawan ini. Tumben Bapak itu sholat. Tumben terkejut. Masuklah anak muda tadi ke masjid. Duduk di samping pengusaha tadi. Pengusaha tadi sujud, menangis terisak-isak. Apa kata dia? Mantap, menangis dia, sujud. Tidak pernah saya melihat orang menangis sujud, terisak-isak. Hebat apa ini? Luar biasa. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kata anak muda tadi? Assalamualaikum. Bagi, Assalamualaikum. Berapa? Tumben. Kurang ajar, tumben apa tumben? Tumben salat. Biasa kita jumpa di diskotik, biasa kita jumpa di pub, biasa kita jumpa di karaoke Inul. Kok sekarang ke masjid sholat menangis pula? Hebat. Ini tumben. Diam pengusaha tadi. Apa kata wartawan tadi? Boleh saya bertanya? Wahai Bapak, silakan.
Tidak boleh lebih. Akhirnya bertanyalah anak muda tadi. Yang pertama, jujur. Berapa umur bapak sampai hari ini? Umur saya? Iya, umur bapak. Umur saya sampai hari ini, detik ini baru 7 tahun. Hah? Masa 7 tahun? Iya, 7 tahun. Kamu bertanya kan? Saya menjawab, jangan bantah. Tanpa nanti 7 tahun, iya 7 tahun. Pertanyaan kedua, tolong jujur. Pak Haji tolong jujur. Pertanyaan kedua, anak Pak Haji berapa orang? Anak saya? Iya, anak Haji. Anak saya cuma satu. Satu? Iya, satu. Kamu bertanya, saya jawab. Satu anak saya. Heran wartawan tadi. Terakhir Pak Haji, saya mohon tolong jujur jawab pertanyaan saya. Silakan. Apa pertanyaannya? Kalau dihitung harta Pak Haji, Indonesia, Malaysia, pabrik, tanah, rumah, sawit, getah, mobil, semuanya dikuatkan, dirupiahkan, kira-kira berapa banyak totalnya? Apa jawabannya itu? Uang saya kira-kira baru 15 sampai 20 juta rupiah. Heran wartawan ini, anak muda ini. Pak Haji, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, Pak Haji berdusta, berbohong. Saya tahu Pak Haji orang kaya, umur 65 tahun. Saya tahu anak 12. Saya tahu harta berlimpah. Saya baca biografi Pak Haji. Saya baca buku Pak Haji. Kenapa berdusta, berbohong? Apa kata pengusaha tadi? Senyum kecil dia. Dia bawa anak muda tadi keluar masjid. Kita ngobrol di luar masjid, orang mau sholat. Pergi ke pojok masjid, apa kata dia? Anda kawan, benar engkau. Secara angka umurku 65 tahun. Pada hakikatnya baru 7 tahun aku hidup yang sebenarnya. Baru 7 tahun aku sadar ada kehidupan setelah kematian. Baru 7 tahun aku sadar bahwasanya ternyata air mata ini bisa mengalir. Baru 7 tahun aku paham yang makna hidup yang sebenarnya. Sebelum 7 tahun ini, bini orang biniku, janda orang punyaku, aku orang kaya, sawit orang ku ambil juga, aku punya preman. Apalagi semuanya punyaku, uang, dengan uang ku beli segala-galanya. Ternyata itu bukan membahagiakanku. Wajar kalau agak keberkahan, stres aku hari ini, tapi batinku tenang. Sejak 7 tahun ini aku sadar dan aku temui orang-orang yang pernah aku sakiti dulu dan kembalikan harta mereka yang telah aku ambil dulu, walaupun tidak semuanya, karena aku tidak tahu lagi di mana orangnya. Aku sadar sekarang umur 65 tahun ternyata tidak bermakna. Kenapa aku menangis sholat? Yang kubayangkan, pantaskah aku masuk surga Allah? Dan 7 tahun belum tentu pula amalnya baik dan bagus. Itu yang kutangisi. Yang kubayangkan neraka. Dosa banyak yang dilakukan dalam hidup ini. Ternyata itu tidak membahagiakanku. 65 tahun umur saya. Maaf, dalam kitab As-Solihin, ibu-ibu yang umur 60 tahun ke atas, saya mau menakut-nakuti ya, cuma mengancam. Ya maaf dari semoga umur 60 tahun ke atas, malaikat Israel mencabut nyawa itu dalam satu hari masuk rumah kita itu 10 kali. Maaf ya. Maaf. Ya, hati-hati. Habis subuh masuk dia, cabut ayah, nanti dulu keluar ya, 3 jam masuk lagi, cabut ayah. Jadi halaman mati itu cepat. Ya Pak Bu ya, yang umur 60 tahun ke atas, alhamdulillah umur saya baru 40 tahun. Bukan berarti tidak mati. Biasanya umur di bawah itu matinya mendadak. Betul tak? Betul tak? Muharram mengingatkan kita, tahun baru mengingatkan kita. Yang kedua, Ananda wartawan, kenapa ku katakan anakku satu? Kenapa?
Karena hanya satu inilah 9 bulan membuat bunda yang mendoakanku ketika kematianku, yang tidak merongrong hartaku, yang tidak merebut harta warisanku, yang 11 orang bajingan mafia kucing air. Belum aku mati, sertifikat tanahku diambilnya yang dimuatsi. Mobilku dibawanya satu, digadaikannya ke DLN. Kurang ajar saudara-saudara. Belum aku mati, punya pengacara pula lagi. Ada orang rumah seperti itu? Tidak ada. Di tempat saya ada. Serius, benar. Belum mati bapak emaknya, pakai pengacara dia. Siap-siap pengacara, mati dia langsung mainkan. Luar biasa, Indonesia ini luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini? Saya tahu banyak yang curhat ke saya. Itu masalahnya. Dan saya tidak ingin ibu-ibu dan bapak yang ambil ini jangan seperti beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Satu anakku yang luar biasa. Yang satunya apa katanya? Kuliah di Jerman. Nelpon dia. Papa, orang kaya kan gitu kan? Papa, alhamdulillah papa, saya selesai S3, sekarang dosen di Jerman. Walaupun di antara 12 orang yang paling pendek hitam saya, yang lainnya gagal-gagal ganteng-ganteng, tapi alhamdulillah pak, berkat doa papa, saya sukses di rantau orang. Pak, istri saya orang bule, tinggi, putih, anak-anak saya semuanya menjadi putih, ada yang saya alhamdulillah. Makasih pak doanya. Pak, jangan pikirkan warisan untuk saya. Gaji saya sudah 100 juta lebih tiap bulan. Bingung saya menghabiskan uang sekarang. Allah. Dia tidak pernah merongrong saya. Ini satu ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Iza mata banu Adam ma'ikotu amal illa min salas. Apabila anak cucu Adam mati, terputus amalnya kecuali 3. Yang terakhir, waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ini anakku satu 9 bulan baru bunda. Yang sebelahnya sekolah dan tamat. Sekolah dan tamat. Tidak ada uangnya buat mobil, udah bilang sudah dijualnya. Ada orang rumah yang seperti itu? Tidak ada. Di sana banyak. Artinya apa? Anakku satu. Itu kata beliau. Yang ketiga, benar engkau, hartaku banyak, uangku banyak di Malaysia, di Indonesia, di semua negeri banyak. Kalau dikumpulkan, bingung aku. Tapi hartaku yang sebenarnya baru 15 sampai 20 juta rupiah yang diinfakkan di jalan Allah, kuberikan fisabilillah, kuberikan ke masjid, pakai miskin anak yatim piatu. Itulah hartaku yang sebenarnya. Apa makna dibalik ini bapak dan ibu? Jangan-jangan pak, pengusaha tadi adalah kita yang begini. Jangan-jangan pengusaha tadi mudah-mudahan dia bukan kita, sifatnya dia bukan kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini saya mengingatkan para umum di tahun baru Islam agar kita sadar, bapak dan ibu, kekayaan jangan menyebabkan kita kembali kepada kekufuran, bahkan kepada kekafiran secara akidah. Sekarang kufur nikmat sudah banyak, betul tak? Betapa banyak orang hebat gajinya besar, tapi Allah cabut keberkahan itu, Allah ambil keberkahan itu. Akibatnya apa? Dia haus, gajinya besar, tambah haus. Ada? Sudah besar gajinya haus dia. Ibaratkan orang minum air lautan, semakin diminum air laut semakin ada orang seperti ini? Ada. Jadi ratus tamak bisa zakah. Pernah nengok monyet kera balut? Pernah nengok balut? Tahu balut? Pernah ke kebun binatang? Pernah ke kebun binatang? Di dalam kebun binatang ada 3 monyet. Lempar pisang, kalau kamu percaya. Lempar pisang, diambil oleh monyet yang satu, masuk ke mulutnya. Simpan, tahu dulu. Simpan mulutnya. Lempar lagi pisang, kawannya disikutnya dan lagi taruh tangan. Lempar lagi pisang, tangan kiri pegang. Lempar lagi pisang, kaki kanan pegang. Lempar lagi, kaki kiri pegang. Kalau tidak percaya buktikan. Saya pernah mengalami juga.
Saya lempar kurang ajar nih, maunya satu nih. Ya, kerang satu nih, orang hutan satu nih. Dia makan. Dan begitu yang terjadi saat ini. Ketika kita tidak kembali ke ajaran Islam ini, ketika kita tidak menjaga pusaka Nabi kita ini, Al-Quran dan Sunnah ini, akibatnya kita akan menjadi manusia rakus, masyarakat dan lupa akan kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya tidak ingin kita yang hadir begitu. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyadarkan, saya hanya ingin mengingatkan kita apa yang kita bawa. Dulu ibu-ibu lahir hanya berbungkuskan hari-hari bertelanjang bulan, betul? Ada yang pakai celana Hawaii yang lahir? Ada? Kalau ada, tidak ada modal kita, tidak ada milik apa-apa kita. Dan kita pun kembali kepada Allah nanti hanya kepada pun berhutang kepada sosial kematian, bukan kita yang bayar. Betul tak? Betul tak? Artinya, mari kita hijrah, mari kita berpindah dari kerakusan ketamakan kepada qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Bersyukurlah, beruntunglah punya suami yang apa ada ini kan. Tanya istri beliau, stres dan punya suami beliau ini. Enggak katanya. Artinya apa? Bu, beruntunglah ibu punya suami wajahnya 4,2. Beruntunglah kita punya suami wajah pas-pasan. Kenapa? Pergi pun dia, kita biasa aja. Mau kemana bang? Ini mau kerja di 2 mingguan, tidak. Tapi kalau suami kita gagah, sehari dia pergi stres. Betul tak? Betul tak? Makanya saya sampaikan, jangan merasa sedih. Ya, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Bapak, jangan bangga punya suami istri cantik Pak. Jangan bangga istri saya cantik sekali, kata saya. Ya, cantik juga. Makanya saya suruh istri saya ke istana itu. Jangan kemana-mana kalau udah pergi pengajian klinik, kamu ikut pengajian juga. Kalau istana ikuti semuanya. Akhirnya alhamdulillah saya terus. Dan mama yang lagi di mana? Coba ya kan. Kalau punya istri itu kalau udah hati-hati, nggak ada iman dalam hatinya, kacau. Nggak kembali kepada Allah, kacau beliau. Percaya loh? Percaya nggak? Ini rahasia kita ya. Ini rahasia saya. 83% penduduk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, suami kita itu apa ya? 83% suami kita itu berjiwa pemarah dan kasar. Sisanya itu yang penyabar. Pertanyaan saya, suami ibu yang 83% atau sisanya? Masa jawab? Coba yang tahu. Artinya apa? 83% yang pemarah yang kasar itu ada kemungkinan faktornya adalah punya. Ibu yang jawab. Ibu yang jawab, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, Ustaz Korem. Ya. Jadi artinya apa? Dengan tahun baru Islam ini, Bu, nikmati apa yang ada. Bisa? Nikmati apa yang ada. Bersyukurlah selalu. Kenapa? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, ku tambah dengan itu. Kalau engkau kufur atas nikmatku, siap-siaplah kalian akan ku tambah juga azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Macam-macam. Macam-macam azab ini. Aneh-aneh azab ini. Ya. Dan saya tidak ingin ini terjadi di rumah ini, di kita ini. Jadi bapak dan ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak dan ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin yang pertama, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Rasul mengingatkan, naumiyu manazilakum min tilawatil Quran. Bu, Rasul mengatakan ini, cahayanya mata kamu dengan Al-Quran. Kalau baru Islami, saya ingin rumahnya bercahaya. Artinya apa? Rumah yang baca Al-Quran
kalau suami ibu pulang ke rumah, dia melihat wajah ibu ini muntah ya. Udah muak dia. Kau lagi. Udah muak dia. Lagi jadi rumah berantu. Ya. Pulang ke rumah, piring pecah lagi. Ya. Nah, itu rumah berantu. Pulang ke rumah, istri yang dipegang pertama bukan tangan suaminya, bukan cium, bukan pegang pinjamnya, tapi yang dipegang apa? Dompetnya. Itu rumah berantu. Betul, serius. Antre. Ya. Jadi artinya apa? Artinya apa Bapak dan Ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, biar rumah tidak berhantu. Mari dengan tahun baru Islam ini cahaya rumah tangga dalam Al-Quran. Makanya ada program di Indonesia ini sekarang namanya adalah apa? Maghrib mengaji. Saya ingin Ibu tolong yang mendengar ini, saya mohon pesan dari saya Ustaz Oe, Ustaz Nafis, nama saya, pesan saya maghrib matikan TV sampai isya. Bisa Bu? Bisa Bu? Ini tahun baru nih. Maghrib sampai isya matikan TV. Bilang sama anak, ngaji bersama-sama. Biar rumah kita tidak berhantu. Biar bapak kalian tambah cinta sama ibu, tambah sayang sama ibu. Betul nggak? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Tolong jangan mendengar dan diamalkan. Yang tidak mengamalkan, saya doakan. Saya doakan. Yang mengamalkan, saya doakan juga. Ya, doakan apa? Yang mengamalkan saya doakan suaminya setia sampai mati. Amin ya Allah. Yang tidak mengamalkan siap-siap. Tidak tahu saya. Saya bukan menakut-nakuti. Ya, artinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Rasul mengatakan taraktu fikum amrayn, telah meninggalkan dua pusaka kepada kalian, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama hidup kalian sampai akhir hayat. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, tamassakum bihima. Apa dua itu? Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Tuh, percaya dengan Rasulmu, percaya dengan Rasulmu, bukan amalkan. Itu. Yang kedua, setelah kembali kepada Al-Quran, yang kedua, Bu, perbaiki diri sebelum menyuruh anak-anak kita. Asbih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki diri sebelum mengajak anak dan suami, istri dan anak-anak. Perbaiki diri dulu. Contoh, ibu pengen anaknya kalau berbicara baik, pengen nggak? Ingin nggak? Ibu-ibu mulai, ya, tolong jaga mulut, jangan menggibah, memfitnah lagi. Ya, anak-anak kalau ibunya emaknya baik, memuji orang, suka muji orang, anaknya pasti suka muji. Betul nggak? Betul nggak? Oh, kalau ingin dipuji, puji orang. Kalau ingin dihormati, hormati orang. Kalau ingin dihargai, hargai orang. Kalau ingin dimuliakan, muliakan orang. Kalau ingin dihina, hinalah orang. Sepakat? Sepakat? Jaga mulut ya. Yang banyak masuk neraka itu lagi perempuan. Ibu yang jawab, jangan salahkan saya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Tidak takut juga. Tapi gara-gara tidak satu RT bisa perang. Betul? Jadi ibu, yang kedua, mari perbaiki diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Bisa Bu? Nah, jangan terpengaruh ya dengan tontonan-tontonan yang tidak baik. Dulu bahagia kita melihat di Aceh melahirkan Cut Nyak-Din. Betul? Pahlawan yang hebat, wanita hebat. Dulu Aceh melahirkan Cut Mutia. Tapi sayang sekarang Aceh melahirkan Cut Tari, Cut Memeng. Ya, Cut itu adalah mulia, baik. Makanya ibu yang datang dari Aceh, yang merantau Aceh, tolong
Jangan sampai kita menjelekkan kartu halaman kita karena akhlak kita. Makanya tahun baru Islam ini mudah-mudahan bermakna. Yang ketiga, pesan saya buat ibu-ibu majelis taklim ini adalah, mari setelah kita mengajak anak kita dan suami kita, dan juga saya inginkan, mari kita selalu berbaik sangka kepada sesama manusia. Tidak ada lagi di antara kita yang namanya suuzon, buruk sangka, yang akibatnya merusak tatanan kampung kita, halaman kita, bahkan masyarakat kita, yang mengakibatkan kita mudah diadu domba. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak, renungan terakhir buat kita yang hadir ini, saya sampaikan kisah tentang kehidupan yang singkat ini. Ada seorang bapak tua, umur 80 tahun, istrinya 4. Istrinya 4. Ini ilustrasi saja biar mengingatkan kita. Istri 4. Ketika istri yang keempat ini didatangi oleh bapak tua ini, sudah tua, berubah, datang ke rumah istri keempat, apa kata dia? Assalamualaikum sayang, aku lapar, aku mau tidur di rumah malam ini. Apa jawaban istri keempat? Wah, maaf ya, saya sudah gak suka dengan kamu, ingin susah, keluar, muntah saya kamu. Diusir oleh istri keempat. Saat itu juga berjalan menangis bapak ini, keluar entah sampai ke rumah istri yang ketiga. Sampai di sana apa yang terjadi? Dia mengatakan, sama istriku yang ketiga, aku diusir istri yang keempat. Aku mau tidur di rumah malam ini, aku mau makan, aku lapar, aku haus. Apa kata istri yang ketiga? Maaf yayangku, aku mau arisan, rumah mau kunci. Akhirnya diusir lagi. Sampai ke rumah istri yang kedua, berjalan, menangis dia. Apa kata istri yang kedua? Alhamdulillah, disuruh masuk. Silakan masuk, kata suamiku. Ada apa? Aku haus sayang, aku lapar. Apa kata istri yang kedua ini? Sabar, ambilkan air. Dia ambil air ke belakang, air keran. Pakai gelas yang besar, gelas mama papa, mami papi. Dengar kan? Mami papi babi itu, ya? Ada gelas kan? Dia ambil gelas itu, diisi penuh, minumlah kanda, minum dia. Dia nggak tahu air keran, habis. Kembung perutnya. Apa kata istri kedua? Maaf kanda, saya mau jemput anak sekolah, belum masak, silakan keluar. Diusir lagi. Berjalan jauh perjalanan, di persimpangan jalan dia tidak berani masuk ke rumah istri yang pertama. Istri pertama buka jendela, nampak oleh dia, itu suamiku. Kayaknya dia turun, dia tengok wajahnya, benar suamiku. Apa kabar kanda? Karena kemana apa selama ini? Kau tinggalkan aku, kenapa? Apa kata suaminya ini? Maafkan aku Linda, wahai istriku yang pertama, aku lapar, aku haus, aku mau tidur di rumah malam ini. Aku tak berani datang ke rumahmu. Kenapa? Aku malu. Apa kata istri yang pertama, Bu? Pak, apa kata istri yang pertama? Wahai kanda, walaupun kau tinggalkan aku berpuluh-puluh tahun lamanya, aku tetap setia dalam suka dan duka, dalam bahagia dan sengsara. Mari masuk dalam rumahku, kan ku bikinkan engkau gulai jadian. Masih lapar, dia pergi ke pasar, dibelikan kuski percikan, dibeli McDonald, makan, enak sekali di rumah istri yang pertama kali. Mau minum, mau jus mangga, jus oren, jus terakhir dikasih, jus poligami. Ada bu, jus poligami bu, percaya? Di Bawang Solo, saya pernah sama istri saya minum jus poligami bu ya. Saya suruh istri saya coba, enak ya jus poligami. Kata istri saya coba, betul enak Dinda ya, ini harus sering coba ini. Istri saya nggak paham maksudnya. Jadi artinya apa?
pertama luar biasa. Apa kata istri pertama setelah itu terakhir? Kanda, tunggu sebentar, ku bereskan kamar kita yang lama, yang sudah lusuh, ku ganti spraynya dengan warna pink. Luar biasa. Digantinya. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Sudah beres semuanya, mari Kanda masuk rumah. Dia peluknya suaminya, tidur berdua sampai paginya. Ternyata subuh lewat sampai jam 8. Saking nyenangnya tidur. Coba bayangkan, luar biasa istri yang pertama. Apa maksud dan makna kisah ini padamu? Apa maknanya itu pelajaran kita ambil? Istri keempat itu Pak, itulah harta kita tanah sawit getah. Dia tidak pernah setia dengan kita. Dia akan berselingkuh dengan rumah sakit. Kalau bapak sudah kolesterol asam urat, diabetes, dia berselingkuh dengan dokter spesialis. Ibu-ibu, suami ibu yang keempat gelang cincin kalung. Kalau ibu sudah kanker payudara, kanker rahim, dia berselingkuh dengan rumah sakit. Gelang tadi tergadai semuanya, betul tak? Tidak setia. Siapa istri kita yang ketiga? Siapa suami kita yang ketiga? Itulah ruh kita. Kalau ruh berpisah dari tubuh, goodbye Kanda, goodbye Dinda. Jadilah bangkai, seperti bangkai-bangkai binatang. Tidak ada harganya lagi. Yang kedua, siapa istri yang kedua? Pak, istri yang rumah. Yang tidur dalam kita istri kedua. Bu, suami yang kedua yang masih ada sama ibu itu suami kedua. Dia menangis, ngasih air minum keran. Bapak meninggal, dia menangis. Suami keluar 12,3 keluar siapa yang biaya sekolah, nangis. Di kuburan menangis. Pulang istri kita, setahun 2 tahun pindah duren, duda keren jadi tetangga istri kita. Pacaran dia, menikah dia, masih ingat tak? Kita di kuburan Pak? Enggak, ibu-ibu apa lagi? Meninggal ibu hari ini, yang laki-laki ini besok ganti baru. Menangis sebentar dia. Betul tak? Tidak setia. Siapa istri yang pertama? Siapa suami yang pertama? Yang setia dalam suka dan duka, bahagia dan sengsara. Itulah amal kita. Tahun baru ini adalah tahun melakukan amal dan amal. Bu, senyum sedekah. Ya, perbanyak senyum. Perbanyak sedekah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita bawa pulang ke rumah dan kita ingatkan keluarga kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tundukkan kepala kita. Mari kita berhajat kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ampuni kesalahan kita, aminkan doa saya dalam hati ini dan doa apa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah berubah suami kita menjadi baik dan lembut, anak-anak kita berubah menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita pun berubah menjadi wanita yang taat dan soleha. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 walhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan ni'aman, walhamdulillah syukur kama bagi jalal wa karim sifat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau di tahun baru Islam ini. Kami mohon kepada Allah, jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami. Jadikan kami suami yang dicintai oleh istri dan anak-anak kami. Jadikan kami suami yang bisa membawa istri dan anak-anak kami ke surga. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan ya Rahman, ya Rahim ya Mujib Sa'id. Jadikan kami suami ketika pulang rumah, istri kami menjadikan kami suami yang bisa dicontoh oleh keluarga kami. Ya Allah, jadikan kami suami yang bisa membahagiakan keluarga kami. Ya Allah, jangan jadikan kami suami ketika pulang rumah, istri kami takut dengan kami dan Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami suami ketika pulang ke rumah rindu menatap wajah istri kami. Ya Allah, jadikan kami suami ketika pulang ke rumah rindu menatap wajah anak-anak kami. Ya Allah, yang akan membawakan kami masuk surga. Ya Allah,
ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati suami kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami istri yang solehah ya Allah, jadikan kami istri yang qanaah ya Allah, merasa puas dengan apa taat kepada suami kami ya Allah. Kami akan kenal neraka jahanam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami istri yang lembut tutur katanya, yang jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing kawan-kawan kami satu majlis ta'lim ya Allah, apalagi masyarakat sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, dengan baru-baru ini perubahan diri kami ya Allah, kami tidak ingin menjadi manusia yang dimurka Engkau, karena kami sudah tahu ilmunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau ampuni dosa kami, jadikan kami wanita yang taat, yang solehah, yang baik ya Allah, yang pandai menjaga lidahnya, matanya, telinganya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang membesarkan kami ya Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jadi kami anaknya ya Allah. Orang tua kami bertukus-tukus siang dan malam membahagiakan kami ya Allah, sampai hari ini pun kami menjadi orang tua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa orang tua kami yang dulu hanya beralaskan kaki ya Allah, demi sepatu baru kami untuk sekolah dulu ya Allah. Ampuni orang tua kami yang hanya memakai baju compang camping demi kami memberikan baju seragam dulu waktu sekolah dan kuliah ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, kadang-kadang berhutang kesana kesini demi kami anaknya ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, kadang-kadang yang mencuri ya Allah, yang mengambil hak orang lain demi membahagiakan kami anaknya. Kami ingin menjadi anak yang soleh, anak yang soleh yang doa yang terijabah sampai kepada Engkau ya Allah. Orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami. Di depan kami mereka tersenyum ya Allah, tapi ketika masuk kamar mereka menangis karena hutang melilit pinggangnya ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, bahagiakan masa tuanya ya Allah, panjangkan umur taat orang tua kami ya Allah, panjangkan umur ibadah orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang telah Kau panggil ya Allah, terangkan kuburnya sampai hari kiamat ya Allah, karena doa kami anak yang soleh ya Allah ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami berjanji dengan Al-Baqarah Islam ini ya Allah, kami akan bahagiakan masa tuanya. Berikan kepada kami para ulama yang menyatukan umat ini ya Allah, jauhkan dari kami dari ulama yang memecah belah umat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, berikan kepada kami pemimpin yang taat kepada Engkau, sayang kepada kami masyarakat ini ya Allah, bukan yang menipu kami dengan uangnya ya Allah, akhirnya sengsara hidup kami 5 tahun ke depan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, berikan kepada kami pemimpin yang selalu berjalan di jalan Engkau ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Ya Allah, tolong jaga anak-anak kami ya Allah, kami sibuk siang malam mencari uang, didik anak kami, Engkau yang menjaganya 24 jam ya Allah. Ia karena berdua, ia akan nasta'in, ia karena berdua, ia akan nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong anak-anak kami ya Allah, ringankan kaki anak kami ke surau dan kursi ya Allah, ringankan lisan anak kami membaca Al-Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah, jauhkan anak kami dari perzinahan ya Allah, jauhkan anak kami dari diperkosa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Engkau yang menjaga mereka, tolong jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, dengan Al-Baqarah Islam ini ya Allah, jadikan majlis ta'lim ini pandai menjaga lidah, menjaga hati, menjaga diri agar kembali ke jalan yang baik yang Kau berikan hidayah dan petunjuk ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang hari ini mengampuni dosa-dosa kita dan melalui anak bagi kita dan suami kita, mencintai kita dan kita menjadi benar. Saya perkenalkan diri, lupa saya tadi. Nama saya Narlis Narlis singkat Narlis. Nar itu neraka,
Les itu bukan. Jadi nama saya neraka bukan. Surga nama saya salah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya banyak lebih kenal Ustaz Oren. Ya. Saya Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Riau. Dan saya juga adalah dosen di Politeknik Kalteng Riau Rumbai. Dan dulu saya juga di pondok pesantren Darul Hikmah Panang. Di Panang pesantren Darul Hikmah. Dan saya kalau di Kabupaten Kota Dumai ini Ketua Ikatan Dai Indonesia-nya adalah Ustaz Anas Daud LC. Kenal Buya ya? Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin itu bisa stikernya diletakkan di depan rumahnya untuk assalamualaikum atau di kacanya yang doa bercermin. Kenangan dari saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ibu dan bapak-bapak. Saya akhiri dengan pantun karena tadi saya buka dengan pantun. Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyampaikan jamaah-jamaahnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bisa kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Mantap Bu semuanya. Alhamdulillah. Saya akhiri demikianlah acara kita sore hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau itu duduk sini Bu. Duduk sana Bu. Satu lagi bisa nih Bu, satu lagi bisa.
Bu, bagi dua Bu ya, bagi dua Bu, bagi dua nanti satu-satu. Yang setengah Bu ya Bu. Bu, sedikit Bu sana Bu, sedikit Bu ya. Satu, dua. Rumah mengucapkan selamat tahun baru Islam 1435 Hijriah. Semoga Majelis Talim Khairul Ummah selalu sukses dan berada di hati masyarakat Kota Dumai. Amin. Boleh?